Ini 3 meter dipotong-potong. Anak-anak sih sebenarnya yang ribet banget. Kalau kita kan gampang ya orang dewasa. Anak-anak kan baju tidurnya lah, baju mainnya lah, baju lebarannya kan. Aku mata teh itu bicara untuk lebaran kali ini sendiri. Ini kalau bicara lebaran setiap tahun emang menyempatkan untuk mudik atau gimana? Kalau untuk Abu bilang itu sendiri wajib mudik atau kalau emang lagi ada kerjaan atau itu ya udah nanti gitu. Atau setahun sekali gitu untuk Ya. lebaran. Kalau lebaran wajib mudik. Nah, sebetulnya gini. Kan dari tahun ke tahun tuh kan biasa mudik di Sukabumi kan, di rumah orang tuaku kan. Karena emang paling deket, terus juga paling simple, artinya waktunya juga fleksibel. Dan di tahun-tahun kemarin itu selalu dapat libur lebaran tuh nggak lama. Jadi akhirnya udah ke Sukabumi lagi supaya bisa langsung ngambil schedule kerjaan. Nah, sementara istriku kan dari Padang nih, di Padang rumahnya di Bukit Tinggi gitu. Niatnya tahun ini kita Tahun ini sebetulnya mau ke Padang, Padang. mudik di Padang. Tapi qadarullah kemarin kita jadinya beberapa bulan yang lalu Maya ke Padang karena ayah mertua meninggal. Ayah mertua meninggal, ibu mertua ada 2 tahun yang lalu, Mel? Iya. 2 tahun yang lalu meninggal. Jadi ke Padang itu kemarin tidak dalam rangka mudik tapi dalam rangka nyelawat gitu ya. Padahal udah diniatin tuh. Jadi tiap tahun tuh karena ya alhamdulillah maksudnya rezeki juga dari Allah ya dapat kerjaan. Apalagi kalau sinetron kan waktunya tuh bener-bener mepet. Kadang-kadang kita malam takbiran masih syuting. Terus akhirnya setelah lebaran H+2, H+3 udah syuting lagi. Alhamdulillah makanya beberapa tahun ini aku nggak ngambil sinetron supaya bisa lebih ngatur waktu gitu ya. Jadi ya itulah tahun ini akhirnya udah di Padang sebetulnya tapi akhirnya di Sukabumi lagi. Oke, teteh maaf sebelumnya kalau lebaran ini kan sebenarnya udah sempat jojo lagi pengen dibikin pengen mudik ketemu keluarga gitu. Tapi kalau balik lagi sendiri ini masih pengen nggak sih? Kalau lebaran kan momen lebaran ya. Kalau biasa kan momen biasa kan lebaran kan yang paling berkesan untuk kita kalau di kampung kan momen lebaran. Iya, Kangen betul. nggak sih teh kalau bicara di Padang itu dengan momen lebaran tuh? Wah, pasti ya kangen banget. Dan sejak aku nikah itu lebaran kita belum pernah di Padang gitu. Jadi selalu Sukabumi karena memang Mas Bobi kan syutingnya itu selalu setiap lebaran itu stripping. Jadi malam takbir itu masih syuting gitu. Jadi nggak pernah bisa kita pulang ke Padang. Nah makanya kemarin itu ya udah aku nggak ambil sinetron deh gitu ya biar kita bisa pulang di lebaran sekarang nih gitu. Ternyata ya qadarullah padahal kemarin itu sebenarnya kita juga nggak ada niat pulang. Cuman kita liburan, anak-anak liburan, kata Mas Bobi, "Udah kita ke Bandung yuk, ayo kita udah rencanain." Tapi pas di hari kita mau berangkat, beliau bilang, "Kok perasaan nggak enak ya?" gitu. Kayaknya kita ke Padang aja deh gitu. Terus aku bilang kan lebaran aja nanti ke Padang gitu. Udah lah kita ke Padang aja deh besok cari tiket. Ternyata pas nyampe orang tua sih emang sakit tapi biasa aja, masih ditelepon masih biasa aja gitu. Tapi beliau ini feelingnya nggak enak gitu. Hari ini cari tiket untuk besok langsung pulang besok. Nyampe sore kita ya. Sore nyampe, malamnya beliau tiba-tiba papaku yang tadinya masih respon, masih biasa, masih inilah, masih ketawa-ketawa gitu. Tiba-tiba drop jam 1 malam, Subuhnya jam 5 pagi meninggal. Benar, makanya kalau enggak mungkin kita merasa bersalah banget mungkin ya gitu. Karena orang tua tuh hopelessnya tuh karena kan dulu kan nggak vaksin, jadi naik pesawat susah gitu. Jadi udah kepikiran ke sana gitu. Dan sementara kita susah pulang. Makanya tiba-tiba beliau ini bilang, kayaknya aku feeling nggak enak deh. Coba telepon ke kakak kamu gimana kondisi apa. Pas di telepon masih ngobrol, masih biasa, tapi oke nggak enak. Ya udah kita beli tiket deh gitu ke Padang gitu. Nah, akhirnya ternyata benar, cuman di sore kita ini pagi meninggal dia. Gitu. Jadi tahun ini gagal lagi pulang ke Padang. Udah ke Padang, udah ketemu sama orang tua. Iya, dan alhamdulillahnya ya
ada kesempatan untuk beliau nggak pergi begitu aja gitu. Bang Bobi, kembali lagi untuk ibarat untuk momen Lebaran itu sendiri kan, kalau bicara persiapan ini termasuk untuk persiapan mudik itu paling ribet atau paling simpel nih untuk Bang Bobi sama istri? Kalau aku pribadi sih, aku mah simpel aja. Aku mah simpel aja orangnya. Oh, Bram. Simpel kalau aku sih, paling kalau hari pertama ya tadi yang kembar itu ya, yang kapelan tuh. Biasanya anak-anak cowok semua, papaku gitu. Terus hari kedua, ya biasa, masih pakai baju-baju koko paling gitu ya. Hari ketiga kaos, paling hari keempat, hari kelima pulang juga karena tahun ini tuh sebetulnya juga gak begitu lama tuh karena kita lagi nyiapin lagu baru juga nih, Trio Ubur-Ubur. Jadi abis lebaran tuh kita harus nyiapin gitu. Jadi mungkin kalau yang lebih agak lumayan ribet mungkin istri ya. Karena kan kalau perempuan kan bawaannya bajunya aja kadangnya 3,5 meter nih. Ini 3 meter dipotong-potong. Anak-anak sih sebenarnya yang ribet banget. Kalau kita kan gampang ya orang dewasa, anak-anak kan baju tidurnya lah, baju mainnya lah, baju lebarannya kan. Wah itu ribet banget, celana dalamnya juga, baju kaos dalam juga sebentar-sebentar ganti karena kan keringat kan gitu. Jadi ketemu iya gitu. Tarian apa segala macam, mendaki gunung, lewati lembah, naik bukit ya, belah laut. Waduh ngapain tuh? Makanya kalau nggak ada mbak sekarang kan harus ini beres-beres sendiri gitu. Itu tuh sih. Nggak ada mbak itu tuh, aduh kerasa. Tapi gini, kita memang di keluarga kita tuh, mungkin ini juga kita bisa sharing sama pemirsa juga di rumah ya. Kita tuh udah membiasakan diri tanpa ART itu berapa lama, Mam? Yang nginep ya? Yang nginep baru 6 bulanan lah. Jadi kita tuh udah nggak ada ART yang nginep di rumah. Jadi kita ART tuh datang pagi, siang pulang. Nah terus kita jadi kayak ngasih edukasi juga sama anak-anak, yuk kita sama-sama rapiin kamar, belajar bersihin kamar, jangan suka apa ngeberantakin makanan, apa jatuh cepat diambil, cepat disapu. Nah ini udah 6 bulan ini, jadi begitu Mbak pulang kayak gini tuh kita nggak terlalu yang bingung kayak dulu. Mbak pulang, aduh gimana rumah berantakan. Anak-anak juga udah gede sih. Iya sih. Anak kan udah nggak, kalau dulu kan ada susternya ada 2, mbaknya harus ada yang nginep gitu, terus juga yang pulang pergi juga gitu. Sekarang kita udah bener-bener yang karena ya anak-anak itu udah gede. gitu. Iya betul. Justru malah anak-anak itu dengan nggak adanya orang di rumah yang nolongin, mereka lebih lebih apa ya, sadar diri gitu dan paham bahwa oh mamaku sendiri nih gitu, aku harus yang tadi cewek pagi-pagi itu udah cuci piring gitu sampai kaki aku pegel cuci piring, padahal biasanya kan dia mah nggak pernah. Karena biasanya ada mbak jadi dia udah patokannya mbak nih yang kerja gitu. Sekarang nggak, udah cuci piring dia. Walaupun pagi biasa udah main kemana gitu, ini sekarang cuci piring apa. Terus yang kakaknya juga sapuin rumah abangnya gitu. Terus saling jaga mereka tuh. Gitu. Kalau bicara untuk kebersamaan juga, maksudnya untuk Lebaran sendiri, ada agenda aja selain silaturahmi itu. Mungkin ada kayak untuk keluarga Bumbu sendiri hari pertama ke wisata nih, selain ke keluarga gitu. Ke tempat wisata juga yang mewajibkan gitu kalau Lebaran. Paling kalau kita nih hari ke 3, ke 4 atau ke 5 pas pulang lagi ke sini ke rumah, baru tuh kita tuh punya quality time itu. Jadi kita lebaran dulu di rumah orang tua, itu yang paling utama tuh hari pertama, hari kedua. Setelah itu baru kita pulang. Nah kita nih family time udah rame-rame, entah itu ke mall, entah itu ke mana, ke Bandung, entah itu kemana, entah itu ke tempat wisata, ke outbound dan lain-lain. Tapi yang paling utama hari pertama kedua kita wajib di rumah orang tua dulu. Dan terakhir Bang, untuk momen Lebaran sendiri ini apa yang dikangenin untuk Bang Bobi sendiri untuk di kantor, kayak ibarat makanan atau ada khas gak sih di keluarga Bang Bobi sendiri untuk Lebaran ini? Yang dikangenin ya? Yang dikangenin itu ketupat mama. Sholat Id mungkin ya? Oh iya.
sholat id itu paling dikangenin. Jadi itu menandakan sholat id itu ketika kita berdiri dan ngucapin takbiratul ihram itu, di situ kita merasa bahwa kita benar-benar usia kita udah nggak kayak dulu lagi gitu. Iya. Kalau Beda juga sih ya. jadi aku menandai ulang tahun, kan aku nggak ulang tahun ya kalau aku ya pribadi. Aku punya cara pandang sendiri. Jadi ketika sholat id itulah aku merasa bahwa usia bertambah, beda sama dulu, dimana kita waktu kecil kan kita tinggal ngikut sama orang tua, sekarang kita udah jadi orang tua, anak yang ngikut sama kita gitu. Kita harus siapin packing segala macam, kita yang harus siapin materinya semua segala macam, kita yang ngasih THR. Itu yang menjadikan momen kangen tuh pas takbiratul ihram pas sholat itu tuh flashback semua. Gitu sih. Itu aja yang dikangenin. Untuk makanan sendiri, mungkin kalau untuk mama sendiri ada makanan khas ya, misalnya ibarat untuk lebaran gitu, mungkin opor apa gitu. Dipijitin. Jangan, masa Omnya lagi ngomong, masa dipijitin. Ntar Omnya mesti ngasih amplop dong ke adek. Makanan favorit ya, karena kalau keluarga gue kan dari keturunan Pakistan ya, jadi makanan itu memang ya wajib tuh ya kari ayam, kari daging, apa ada makanan-makanan Pakistan. Terus kalau biryani enggak, lebih ke rotinya sih biasanya, roti cane. Terus kalau enggak mama tuh suka bikin nasi kebuli ya, ya? Nasi kebuli gitu. Kebuli. Terus juga Karena mama kan pinter banget masakan Pakistan kan. Jadi ya di rumah tuh macem-macem tuh ya Pio. Ada rendangnya, opornya, wah Bener. pokoknya banyak deh. Itu sih anak-anak tuh kangen pulang itu karena makanan mama neneknya. anak-anak ya, makanan mama nenek. Karena memang mama neneknya kan mamahnya nggak, walaupun udah diajarin tapi tetap nggak bisa ngalahin mama neneknya. Jadi mereka tuh pengen banget pulang kampung itu karena pengen yaitu makanan mama nenek, dan itu wah pokoknya mama neneknya kan rajin banget masak. Jadi pagi harus makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Wah pokoknya dan disuapin satu-satu gitu. Itu yang membuat mereka kangen pulang ke kampung. Bener-bener mau lebaran lemak. Nimbun lemak itu bener banget itu. Kadang-kadang kita juga kalau lagi lebaran begini kita kangen makan ikan asin ya, jengkol. Karena kita biasa makannya kan ketupat, rendang, apa opor segala macem. Nah itu juga yang bikin kangen variasi makanan daripada ketupat dan rendang dan lain-lain. Terakhir minta ucapannya untuk pemirsa MNC. Oke. Lebaran. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MNC dimanapun berada. Saya Bobby Maulana dan ini istri saya. Iya, Florita. Juga saya mewakili anak-anak saya dari keluarga besar Bobby Maulana. Saya mengucapkan dari dalam hati yang setulus-tulusnya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita kembali fitri dan teman-teman bisa memaknai Idul Fitri di keluarga masing-masing. Apapun itu tetap indah, tetap berkah, dan mudah-mudahan ibadahnya bisa tetap istiqomah setelah Idul Fitri. Amin Allahumma amin.